Bab ke-21. Pagi itu, Om Erik baru saja membuka mata setelah pertempuran semalam dengan Zizi. Ia tepar. Om Erik melihat ke sisi dirinya terbaring. Tak ada Zizi. Ah, dia sudah bangun rupanya. Kenapa tidak membangunkanku sih? Gerutunya masih malas bangun. Hari ini hari Minggu, jadi Om Erik bangun agak siangan. Om Erik mengelus belalainya yang mulai terasa nyeri. Duh, pagi-pagi udah minta anget-anget aja. Keluhnya. Tenang dong. Baru juga ditinggal bentar. Gumamnya pada diri sendiri. Untuk mengalihkan, Om Erik mengambil gawai yang dia simpan di samping kasur. Ia mengecek beberapa panggilan dan pesan yang terlewat. Ia tertegun melihat satu nomor yang tidak tersimpan di kontak ponselnya. Mas Aryo, kakaknya Zizi. Om Erik bergumam pelan setelah membaca pesan itu. Kenapa dia menghubungiku? Apa Zizi tak bisa dihubungi? Ah, dia hampir tak pernah menyentuhnya. Sambung Om Erik tersenyum geli. Memang, jika sudah bersama mereka mirip, tidak pernah menyentuh gawai dan lebih ingin quality time. Om Erik lalu membalas pesan Mas Aryo. Saya akan datang ke rumah akhir minggu ini bersama Zizi. Hanya itu pesan singkat yang Om Erik kirimkan pada kakaknya Zizi itu. Kenapa dia menunda sampai besok minggu? Masih ada beberapa hal yang harus dia siapkan dahulu. Mas Aryo tersenyum membaca pesan itu dan membalas. Tidak masalah, Lik. Kami tunggu kedatangan kalian. Mas Aryo tidak mempermasalahkannya kapan Erik bisa menemuinya. Yang penting Erik bisa bertemu. Itu sudah jadi niat baik. Setelah itu, Mas Aryo memperhatikan adiknya yang lain, Anita. Anita terlihat senang naik kora-kora bersama Panji, teman kerja Mas Aryo. Mas Aryo merasa yakin jika dua orang ini pasti cocok. Seru banget, ya, Panji. Teriak Anita sambil tertawa ketika tubuhnya terayun di atas kora-kora. Iya, Anita. Ini lebih seru dari yang aku bayangkan. Jawab Panji dengan semangat. Aku belum pernah naik beginian. Hahaha. Mau coba yang lain? Enggak, Nita. Tawar Panji begitu mereka sudah turun dari kora-kora. Mas Panji mau coba apa? Kamu mau naik-naik beginian enggak? Yo. Panji berganti pada Mas Aryo. Boleh juga. Roller coaster aja. Mau enggak? Tawar Mas Aryo yang sudah sedikit lebih tenang. Hayu. Setelah cukup puas bermain, Mas Aryo dan Anita pulang. Gimana Panji? Nih. Tanya Mas Aryo saat mereka dalam perjalanan pulang. Biasa aja sih, Mas. Jawab Anita. Biasa aja gimana? Kamu ngerasa cocok gak sama dia? Baru juga sekali bertemu, Mas. Jadi gak tahu. Mas Aryo tak lagi mempertanyakan. Ia biarkan dulu semua mengalir setelah pertemuan pertama. Ia hanya akan melihat bagaimana kelanjutannya nanti. Tak elok juga terlalu terburu-buru. Sesampainya di depan rumah, mereka mendengar suara pertengkaran. Sepertinya, ada yang berteriak dari dalam rumah mereka. Mas Aryo dan Anita saling pandang. Kayak suara bapak ya, Mas? Iya, ayo kita lihat, nggak biasanya bapak terdengar marah-marah seperti ini. Anita dan Aryo akhirnya keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah. Rupanya memang benar Pak Agung dan Bulik Muna sedang beradu mulut. Ada apa ini, Pak? Bulik? Kenapa suaranya terdengar sampai depan rumah? Nggak enak didengar sama tetangga. Ujar Mas Aryo. Bapakmu ini? Yo, bukannya memang Zizi menikah karena digerebek, Mas? Sembur Bulik Muna tak terima disalahkan. Iya memang benar Muna. Tapi kamu nggak ada hak buat menyebarkan ke seluruh desa. Aku kan nggak fitnah, Mas. Emang kenyataannya begitu. Makanya Zizi dinikahkan. Walau benar kamu juga nggak punya hak untuk menyebarkannya kemana-mana. Muna.
Pak Agung terdengar sama emosi saat menyampaikan itu. Apalagi kamu nggak tahu dengan pasti gimana di sana. Waktu itu, yang sampai di luar sudah sangat berbeda jauh. Gimana Mas dengar sampai ada yang bilang kalau Zizi sampai menggugurkan kandungan? Itu sudah masuk fitnah. Munah. Yang bilang itu kan bukan aku, Mas. Kelit Bulek Munah. Bully. Mending Bulek Munah balik aja deh ke rumah. Ini udah mau maghrib juga. Saran Anita tiba-tiba menyelah. Ah, kamu ngapain perempuan gak laku nyuruh-nyuruh Bulek pulang? Cemooh Bulik Munah. Anita terkejut dengan ucapan buliknya. Jujur ia sangat sakit hati disebut perempuan tak laku. Bulek! Mas Arya meninggikan suaranya. Bersamaan dengan teriakan Pak Agung. Munah! Mata Pak Agung melotot hampir keluar dari rongganya. Begitupun dengan Mas Aryo. Ia jelas tak suka dengan ucapan dari buliknya ini. Yang sudah sangat keterlaluan. Tak hanya Zizi. Bahkan Anita juga ikut kena sasaran mulut lemes Bulik Munah. Jangan sampai apa yang Bulik katakan dan lakukan ini berbalik ke anak Bulik. Ingat, Bulik punya anak perempuan juga. Ingat Bulik, bisa saja anak Bulik berperilaku lebih buruk dari adik-adikku ini. Ucap Aryo keras. Kurang ajar. Kamu nyumpahin anak Bulik. Sergah Bulik Munah tak kalah keras. Jangan salah, ya. Anakku baik-baik. Dididik sama mamaknya yang baik juga. Kalian ini yang gak punya mamak. Makanya gak ada etika sopan santunnya sama orang tua. Memang Bulik punya. Bulik ada sopan santunnya sama bapak. Bulik ada menghormati bapak. Sambar Aryo. Sudah, yuk. Gak baik mengumpat begitu. Pak Agung menegur. Kalau dirinya tak apa. Asal jangan anaknya. Pak Agung lalu berganti pada Bulik Munah. Munah! Pulang kamu. Mas ngusir aku. Maumu apa? Pak Agung mendelik pada adiknya. Apa harus kupanggilkan suamimu biar diseret balik ke rumah? Pulang. Sudah diusir. Bulik Munah memanyunkan bibirnya dan keluar dari pintu belakang dengan membanting pintu. Daripada diseret keluar oleh suaminya, lebih baik pulang sendiri. Pak Agung menghela nafas panjang. Begitupun dengan Mas Aryo yang mengusap rambutnya ke belakang. Mas Aryo memperhatikan adiknya yang sedari tadi menunduk. Ia lalu memeluk Anita dan membawa kepala adiknya itu ke dada. Gak usah dipikirin apa yang Bulik Munah katakan. Saran Mas Aryo yang paham adiknya sangat terluka. Masak apa? Zizi yang sedang menggoreng itu menoleh. Zizi cuma bikin pisang goreng kok, Om. Wah, enak nih. Ya kan? Mumpung libur, Om. Om Erik mendekat. Udah ada yang mateng belum? Udah, tuh. Zizi menunjuk dengan dagunya. Om Erik mencomot satu dan memakannya. Huf, Hennes. Zizi terkekeh-kekeh. Tiup dulu Om. Kan baru juga diangkat dari wajan. Iya, Hennes. Om Erik mengunyah sambil kepanasan. Zizi tertawa. Tiba-tiba, gawai Om Erik terdengar memanggil. Siapa sih? Minggu-minggu gini nelpon. Gerutu Om Erik berjalan ke kamar. Di sana, dia menyimpan gawainya. Zizi melanjutkan menggorengnya. Setelah 2 kali angkat pisang goreng, Om Erik muncul dengan pakaian yang rapi. Zizi, aku harus pergi dulu, ya? Kata Om Erik. Tiba-tiba ada hal mendadak yang harus diselesaikan. Sambungnya sambil menggendong tas ransel. Zizi mengangguk dan mematikan kompor. Tidak apa-apa, Om. Om Erik tersenyum menyodorkan tangannya. Zizi hampir menyalami, tapi tak jeti. Bentar, Om. Aku bungkuskan pisang gorengnya. Nanti dimakan di jalan. Zizi mengambil wajah kotak bekal, lalu memasukkan sebagian pisang goreng ke sana, lalu memberikan pada Om Erik.
Nih. Om Erik menerima dengan senyuman dan memasukkannya ke dalam tas. Makasih, Zizi sayang. Om Erik mencubit pipi Zizi, dan wajah Zizi saat itu sangat menggemaskan, bikin Om Erik tak tahan saja. Bekalnya cuma pisang goreng aja. Lah, Om mau bawa apa lagi? Bekal lain dong. Katanya lalu mengecup bibir istrinya. Bibir itu beradu dan saling membelit lidah. Him. Om Erik berpindah mengecup leher Zizi. Menghisap ceruk lehernya dalam-dalam. Udah. Bisa-bisa gak jadi pergi. Malah pindah ke kamar. Hehehe. Om Erik mengakhiri aktivitas intensnya. Lalu berjalan ke depan. Zizi mengikuti. Pergi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Om. Mobil Om Erik sudah keluar rumah dan menghilang di ujung gang. Baru juga ditinggal bentar. Udah bosan aja di rumah. Zizi bergumam sambil memandangi halaman rumah. Ia berinisiatif membersihkan halamannya saja. Dengan berbekal gunting rumput, ember, dan cangkul kecil, Zizi mulai membersihkan halaman. Tak lupa ia memakai topi agar kepalanya tak kepanasan. Tumben bersih-bersih halaman. Dek seru Bu Joko menyapa dari depan rumah Bu Rina. Para ibu-ibu memang sedang berkumpul di sana sambil duduk di bawah pohon dengan menikmati rujak buah. Iya, Bu, mumpung libur. Hehehe. Jawab Zizi sambil terus membersihkan halaman. Wah rajinnya. Omnya kemana? Pergi. Bu. Kemana? Ada kerjaan. Jawab Zizi lagi asal. Sini. Ikut ngumpul. Kami bikin rujak loh. Ajak Bu Rina sambil melambaikan tangannya. Iya. Bu. Ini lagi beresin halaman dulu. Rumput udah tinggi-tinggi. Tolak Zizi beralasan. Para tetangga mulai bergosip tentang rumah tangga. Zizi memasang telinga. Menguping sambil pura-pura membersihkan halaman. Apalagi yang diomongin masalah ranjang. Paket. Oh, iya Mas paket. Seru Bu Rina menerima paket dari Kang Paket yang baru datang. Aku baru saja membeli baju tempur untuk menyenangkan suamiku. Kata Bu Rina dengan bangga. Ini. Bu Rina mengangguk. Baju tempur? Gumam Zizi menoleh. Penasaran juga dia. Menyenangkan suami. Zizi penasaran dan ikut melongok. Tapi dari halaman rumah, tak terlihat jelas. Ia lantas berjalan mendekat setelah mencuci tangan. Nih, lihat. Tadah. Cantik kan? Seru Bu Rina setelah membuka paket dan merentangkan baju tipis itu. Bagus ini. Berapaan? Ini baju tempur. Kayak saringan tahu. Celetuk Zizi yang membuat ibu-ibu kaget. Zizi tiba-tiba muncul. Kamu ini? Ya ini yang buat nyenengin suami. Nerawang-nerawang. Kekeh Bu Rina yang disambut suara tawa dari Bu Joko dan yang lain. Kamu gak usah ikut nimbrung ini, area dewasa. Zizi juga udah gede, Budhe. Seru Zizi. Hihi, jangan coba-coba kamu. Belum cukup umur, masih sekolah. Sekolah aja yang bener. Saran Bu Joko. Zizi jadi kesal. Dia lalu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah setelah mengambil semua alat berkebunnya. Aku juga walau kecil gini, udah bisa bikin anak tahu. Gerutunya setelah menutup pintu. Setelah itu, Zizi mengambil gawainya. Ia membuka toko online terbesar di negeri ini dan mulai mencari baju-baju seksi. Mulut Zizi terbuka lebar melihat jenis dan model baju tempur itu. Ya ampun, beneran dijual. Zizi terkekeh geli sambil menutupi wajahnya yang malu. Lalu mengintip lagi,
membayangkan dirinya memakai baju tempur itu di depan wajah Om Erik. Pesan, ah, yang mana? Ya. Gumam Zizi memilih yang terlihat bagus. Malam itu, Zizi menunggu Om Erik pulang. Ia galau juga. Setelah Om Erik pergi, pria tampan itu tak lagi memberi kabar. Aneh, Om Erik kok nggak ngabarin sih? Zizi hanya berguling-guling saja di atas kasur. Kangen, keluhnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Zizi mengintip room chat milik Om Erik. Masih saja belum dibaca. Ya ampun, bikin cemas aja Om Erik ini. Dia pulang gak sih? Malam ini. Zizi berdiri dari atas kasur, lalu membuka lemari. Ia mengambil kaos milik suaminya. Tanpa sengaja ada sesuatu yang jatuh. Zizi tertegun, melihat benda itu teronggok di lantai. Zizi mengembalikan kaos itu ke lemari. Lalu mengambil benda yang terjatuh itu. Ini aja dah, ucapnya sambil tersenyum lebar. Ia rentangkan kain segitiga yang jatuh tadi. Lalu ia berbaring dan menimpakan di wajahnya. Ah, baunya Om Erik, gumamnya sambil tersenyum lebar. Bab